Halo, selamat bertemu kembali bersama Studio Akuntansi. Kali ini kita akan membahas bahan kajian tentang pengujian substantif atas siklus pendapatan. Nah, dalam siklus pendapatan, seperti yang kita ketahui, itu ada beberapa kelompok transaksi, yaitu transaksi penjualan, kredit, dan tunai, transaksi penerimaan kas atas piutang usaha, transaksi retur dan penyisian penjualan, transaksi penghapusan piutang, dan transaksi estimasi atas penurunan atau kerugian piutang usaha. Nah, kalau kita perhatikan, dalam akun piutang usaha, transaksi-transaksi tersebut dapat kita rinci lebih lanjut dan dapat kita telusuri. Misalnya transaksi penjualan itu ada di debit dari akun piutang usaha. Transaksi retur itu ada di akun kredit piutang usaha dan penerimaan piutang, begitu juga penghapusan piutang usaha. Nah, sebelum kita masuk ke pengujian substantif, kita harus mengenal dulu tujuan audit. Tujuan audit itu atas transaksi terkait transaksi, yaitu transaksi penjualan menunjukkan barang atau jasa yang dikirim selama periode tersebut. Ini untuk asersi keberadaan atau keterjadian. Kemudian, transaksi penerimaan kas merepresentasikan penerimaan kas yang sebenarnya terjadi di periode tersebut untuk asersi keberadaan atau keterjadian. Kemudian transaksi penyesuaian penjualan selama periode tersebut merupakan diskon, retur, dan penyisian penjualan dan kerugian piutang yang diotorisasi. Ini juga untuk asersi keberadaan dan keterjadian. Kemudian, seluruh penjualan yang diotorisasi telah dicatat seluruhnya pada periode tersebut. Ini adalah untuk asersi kelengkapan. Tujuan yang kelima, seluruh transaksi penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan telah dinilai secara akurat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Ini untuk asersi penilaian atau alokasi. Yang keenam, seluruh transaksi penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan telah dicatat pada periode akuntansi yang sesuai. Ini untuk asersi keberadaan atau keterjadian. Kemudian seluruh transaksi penjualan dan penerimaan kas serta penyesuaian penjualan telah dicatat dalam akun yang sesuai. Ini untuk asersi penyajian dan pengungkapan. Kemudian tujuan audit terkait saldo akun. Saldo piutang usaha menunjukkan piutang pelanggan yang benar-benar ada pada tanggal neraca atau pada pelaporan posisi keuangan. Ini adalah asersi keberadaan dan keterjadian. Kemudian saldo piutang usaha menunjukkan seluruh klaim kepada pelanggan pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini adalah asersi kelengkapan. Kemudian saldo piutang usaha pada tanggal neraca merupakan klaim legal entitas kepada pelanggan. Ini asersi hak dan kewajiban. Kemudian yang keempat, saldo piutang usaha telah sesuai dengan jumlah seluruh saldo pelanggan di buku pembantu. Ini untuk penilaian atau alokasi. Kemudian saldo penyisihan atas kerugian piutang usaha merupakan estimasi wajar atas ketertagihan piutang usaha pada nilai realisasinya. Ini adalah asersi penilaian atau alokasi. Untuk tujuan pengungkapan, tujuannya yang pertama adalah transaksi dan peristiwa siklus pendapatan yang diungkapkan telah terjadi dan seluruhnya terkait dengan entitas. Ini asersi penyajian dan pengungkapan. Kemudian seluruh pengungkapan wajib atas siklus pendapatan di laporan keuangan telah dimasukkan, tidak ada lagi yang tidak termasuk di dalamnya. Yang ketiga, informasi siklus pendapatan telah disajikan secara memadai dan penjelasan serta informasi dalam pengungkapan telah diungkapkan secara jelas. Dan yang berikutnya, yang keempat, informasi siklus pendapatan diungkapkan secara akurat pada jumlah yang sesuai. Nah, metodologi audit dalam siklus pendapatan tahap 1 ya, ini sebenarnya pada tahap ketika awal-awal. Pertama, kita identifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang dagang. Jadi kita harus identifikasi risiko bisnis klien. Ya, bisa tentang ketertagihan piutang atau bisa saja tentang risiko bisnis yang terkait dengan keadaan perekonomian. Kemudian tetapkan materialitas kinerja atau performance materiality dan nilai risiko inherent untuk piutang dagang. Kemudian tetapkan risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Setelah itu, tahap kedua, kita rancang dan lakukan pengujian pengendalian
dan pengujian substantif transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Dan tahap ketiga dirancang pengujian substantif atas saldo piutang. Ya. Nah, yang akan kita bahas dalam kajian ini adalah pengujian substantif untuk transaksi dan pengujian substantif atas saldo piutang usaha. Nah, prosedur auditnya, yang pertama prosedur awal. Apa yang harus dilakukan? Biasanya kita telusuri saldo awal piutang usaha ke kertas kerja tahun sebelumnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, nanti kalau sesuai kita bikin tick mark. Kemudian yang kedua, review aktivitas pada akun buku besar dan investigasi ayat jurnal yang tampak tidak biasa dalam jumlah dan sumber. Kemudian yang ketiga, minta saldo dan rincian akun piutang usaha dan tentukan keakuratannya dengan cara lakukan footing atau penjumlahan dari atas ke bawah atas daftar piutang. Dan tentukan kesesuaian saldo piutang usaha ke buku pembantu piutang usaha dan akun di buku besar. Jadi harus kita yakinkan dulu kesemuanya sama, jumlahnya sama, yang di buku pembantu dan di akun pengendalinya di buku besar itu sama. Kemudian uji kesesuaian saldo piutang setiap pelanggan ke kartu pelanggan atau buku pembantu piutang usaha. Ini prosedur awal. Kemudian lakukan prosedur analisis. Ada 9 prosedur analisis yang bisa dilakukan dan kemungkinan salah sajinya kalau kita melakukan prosedur analisis tersebut. Misalnya, bandingkan persentase margin kotor dengan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan lini produk. Ini kemungkinan akan lebih saji atau kurang saji penjualan dan piutang. Bandingkan penjualan berdasarkan bulan. Ini akan mungkin lebih saji atau kurang saji penjualan dan piutang. Membandingkan retur dan potongan penjualan sebagai persentase dari penjualan bruto dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini lebih saji atau kurang saji retur penjualan dan pengurangan serta piutang usaha. Kemudian membandingkan saldo pelanggan individu, masing-masing pelanggan maksudnya, atas jumlah yang disebutkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prosedur ini akan mengungkapkan kemungkinan salah saji dalam akun piutang dan laporan laba rugi terkait. Kemudian membandingkan beban piutang tak tertagih dengan sebagai persentase penjualan bruto dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini akan mengungkapkan kemungkinan salah saji dalam piutang tidak tertagih yang belum dicadangkan. Kemudian membandingkan jumlah hari piutang usaha terutang dengan tahun-tahun sebelumnya dan perputaran piutang usaha terkait. Kemudian membandingkan kategori umur sebagai persentase piutang dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini akan mengungkapkan lebih saji atau kurang saji dalam penyisian piutang tak tertagih dan biaya piutang tak tertagih. Kemudian membandingkan penyisian piutang tak tertagih sebagai persentase piutang dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan terakhir membandingkan penghapusan piutang tak tertagih sebagai persentase terhadap total piutang dengan tahun-tahun sebelumnya. Setelah kita melakukan prosedur analitis, maka kita akan menganalisa tentang salah saji atau kita review tentang hasil dari prosedur analitis itu terhadap kemungkinan-kemungkinan yang kita prediksi akan menyebabkan kesalahan atau kecurangan dalam piutang usaha. Kemudian berikutnya adalah melakukan pengujian atas rincian transaksi. Apa yang harus kita lakukan prosedur auditnya? Melakukan vouching sampel catatan transaksi siklus penjualan ke dokumentasi pendukungnya. Bagaimana melakukannya? Periksa debit akun piutang usaha ke dokumen pendukung faktur penjualan, dokumen pengiriman dan pesanan penjualan. Periksa kredit akun piutang usaha ke dokumen pendukung penerimaan kas piutang usaha. Kemudian periksa kredit akun piutang usaha ke dokumen otorisasi atas retur dan penyesuaian penjualan atau otorisasi atas penghapusan piutang usaha. Kemudian lakukan tracing atau penelusuran sampel dokumen transaksi penjualan mulai dari pengiriman sampai dengan pencatatan ke jurnal penjualan. Tracing juga dilakukan untuk dokumen transaksi penerimaan kas dan retur penjualan ke catatan akuntansi. Lakukan pengujian pisah batas atau cut-off test untuk penjualan dan retur penjualan. Caranya bagaimana? Pilih sampel transaksi penjualan beberapa hari sebelum dan setelah akhir tahun untuk menentukan apakah penjualan dicatat pada periode yang tepat. Jadi tidak ada yang salah periode, itu yang mau kita tentukan.
Kemudian pilih suatu sampel memo atau nota kredit yang dikeluarkan setelah akhir tahun. Kemudian periksa dokumen pendukungnya, misalnya tanggal laporan penerimaan, dan tentukan bahwa retur dicatat dalam periode yang tepat. Nah, dalam hal ini pertimbangkan juga apakah volume retur penjualan setelah akhir tahun menunjukkan kemungkinan pengiriman fiktif atau tidak sah sebelum akhir tahun. Selain itu, kita juga harus melakukan pengujian pisah batas atau cut-off test penerimaan kas. Caranya, lakukan pengamatan bahwa semua uang tunai diterima melalui penutupan bisnis di hari terakhir tahun fiskal. Itu sudah dimasukkan dalam kas atau simpanan deposit in transit ya, dan tidak termasuk penerimaan periode berikutnya. Atau review dokumentasi seperti ringkasan kas harian, duplikat slip setoran, dan laporan bank yang mencakup beberapa hari sebelum dan setelah akhir tahun cut-off yang tepat. Kemudian, yang terakhir adalah pengujian atas saldo piutang usaha. Lakukan konfirmasi atas piutang usaha ini wajib dalam pengujian substantif. Caranya bagaimana? Buat formulir konfirmasi dan tetapkan waktu pengiriman dan penerimaan serta lingkup permintaan konfirmasi. Pilih sampel piutang yang akan dikirim surat konfirmasi dan investigasi apabila ada pengecualian jawaban dari pelanggan klien. Nah, untuk konfirmasi positif yang tidak ada balasan dari pelanggan klien, lakukan prosedur alternatif. Apa itu? Periksa bukti penerimaan kas setelah tanggal neraca, ini namanya subsequent receipt, yang dapat diidentifikasi merupakan penerimaan kas atas saldo piutang pelanggan pada tanggal neraca. Periksa saldo piutang usaha terhadap bukti pendukungnya. Nah, prosedur kedua, minta keterangan tentang penjualan piutang usaha, misalnya factoring, ya, factoring atau pledging piutang usaha, dan kirim surat konfirmasi ke entitas yang membeli piutang usaha klien atau yang memegang piutang usaha sebagai jaminan. Kemudian pengujian atas estimasi akuntansi, evaluasi kecukupan komponen penyisian untuk setiap kategori umur piutang usaha dan secara keseluruhan. Caranya, lakukan penjumlahan ke bawah footing dan penjumlahan ke samping cross footing atas daftar piutang usaha dan cek kesesuaian total saldo ke buku besar. Uji umur piutang dengan memeriksa sampel piutang di setiap kategori ke dokumen pendukungnya. Nah, untuk piutang yang telah melampaui batas umur piutang, uji bukti kolektibilitas. Misalnya dengan cara melakukan korespondensi dengan pelanggan dan agen penagihan, atau laporan kredit atau kelaporan keuangan pelanggan, atau mendiskusikan kolektibilitas ke personil manajemen. Kemudian evaluasi proses manajemen untuk menaksir penyisian kerugian piutang usaha dengan melihat proses yang dilakukan. Nah, untuk penyajian dan pengungkapan, ini tentang kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum. Bandingkan penyajian laporan keuangan klien dengan prinsip akuntansi berterima umum. Caranya, bandingkan pengungkapan yang terkait dengan keberadaan dan hak dan kewajiban piutang terhadap hasil pengujian yang dilakukan. Kemudian tentukan apakah piutang usaha telah diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan periode realisasi. Tentukan apakah terdapat saldo kredit yang jumlahnya signifikan. Apabila terjadi itu, harus direklasifikasi sebagai liabilitas. Kemudian tentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau related party, penggadaian dan penjualan piutang usaha atau factoring. Tentukan juga apakah perlu mengungkapkan piutang pelanggan yang signifikan atau penjualan yang berdasarkan lini bisnis. Evaluasi kelengkapan penyajian dan pengungkapan dalam draft laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan BABU, dan baca seluruh pengungkapan dan evaluasi secara independen, klasifikasinya dan keberpahaman pengungkapan tersebut. Demikianlah audit siklus penjualan untuk pengujian substantif. Mudah-mudahan ini dapat menambah pemahaman kita terhadap audit atas siklus pendapatan. Terima kasih dari Studio Akuntansi.